Jangan bergerak, serahkan dirimu. Lepaskan saya tidak bersalah. Bayangkan, di tengah kerumunan yang menahan napas, tangan rentah seorang ibu tua gemetar saat keranjang kuenya ditarik paksa. Wajahnya pucat, matanya kosong, sementara seragam berkuasa mencengkram lengannya tanpa ampun. Orang-orang menatap, diam, takut, tak berani bersuara. Di detik itu, keadilan terasa jauh dan satu keputusan keliru siap menghancurkan hidup yang tak pernah berbuat salah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tatapan dingin itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan solawat di komentar, agar solawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu, kota terbangun seperti biasa, hingga langkah pelan seorang ibu penjual kue bertemu dengan bayang-bayang kekuasaan yang tak mengenal belas kasih. Bayangkan sebuah kota yang setiap paginya terbangun oleh suara klakson, langkah kaki tergesa, dan debu yang tak pernah benar-benar mengendap. Kota itu hidup, namun dingin. Di antara bangunan tua dan jalanan sempit, ada satu sosok yang selalu hadir seperti doa yang berjalan perlahan. Seorang ibu tua penjual kuah keliling. Rambutnya memutih, kulitnya keriput dimakan usia, namun senyumnya tak pernah pudar. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari benar-benar muncul, menyiapkan kue-kue sederhana dengan tangan yang sudah gemetar. Kue pisang, kue cucur, dan jajanan kecil lain yang aromanya mengingatkan orang pada rumah. Ia tak pernah berteriak menawarkan dagangannya. Cukup berjalan pelan, mengetuk pintu demi pintu, menyapa siapapun yang ia temui dengan suara lembut. Pagi nak, semoga harimu baik. Anak-anak menyukainya, pedagang kecil menghormatinya, bahkan mereka yang tak membeli tetap membalas senyumnya. Ia hidup sendiri, tanpa suami, tanpa kemewahan. Yang ia miliki hanya satu hal, keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Namun, kota yang sama juga menyimpan wajah lain. Di sisi lain kota, di balik gedung bercat kusam bertuliskan Polsek, berdirilah seorang polisi dengan dada dibusungkan dan tatapan merendahkan. Seragamnya rapi, sepatunya mengkilap, namun hatinya kosong. Ia terbiasa memandang warga kecil sebagai angka, bukan manusia. Setiap teguran yang ia ucapkan selalu disertai nada meremehkan. Setiap kewenangan yang ia miliki, ia gunakan bukan untuk melindungi, melainkan untuk menekan. Baginya, hukum bukan soal keadilan. Hukum adalah tangga, dan ia siap menginjak siapapun demi naik lebih tinggi. Ia sering berdiri di pinggir jalan, menghentikan orang tanpa alasan jelas. Senyum sinis selalu menghiasi wajahnya saat melihat ketakutan di mata rakyat kecil. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, pangkat, uang, dan pengaruh. Semakin besar kasus yang ia tangani, semakin dekat ia dengan ambisi pribadinya. Sementara itu, tanpa pernah tahu apa yang mengintainya, sang ibu tua terus melangkah dari satu gang ke gang lain. Hari itu tampak seperti hari-hari biasa. Matahari bersinar lebih terik dari biasanya. Dagangannya hampir habis dan hatinya sedikit lega.
Ia berpikir mungkin hari ini ia bisa membeli lauk lebih baik. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan, menarik napas, lalu tersenyum kecil. Ia tak tahu bahwa di kota yang sama, roda nasib mulai berputar dengan kejam. Bahwa langkah kecilnya hari itu sedang menuju ke sebuah tragedi besar. Bahwa senyum tulusnya akan segera diuji oleh keserakahan manusia berseragam. Dan tanpa ia sadari, di balik hiruk-pikuk kota, bayangan kezoliman mulai mendekat, perlahan, pasti, dan mematikan. Siang itu, kota mendadak berubah. Suara jeritan memecah keramaian, disusul kepanikan yang menyebar cepat seperti api disiram bensin. Sebuah toko di pusat kota baru saja dirampok. Kaca etalase pecah, barang berserakan, dan pemilik toko terduduk lemas dengan tangan gemetar. Orang-orang berkerumun, saling bertanya, saling menebak, namun tak satu pun tahu kemana pencuri itu pergi. Pencuri itu berlari tanpa arah, nafasnya memburu, keringat mengalir deras dari pelipisnya. Ia tahu satu hal, jika tertangkap, hidupnya tamat. Di tikungan sempit, matanya menangkap sosok yang tampak paling mustahil dicurigai. Seorang ibu tua penjual kue berdiri sendirian sambil merapikan keranjang dagangannya. Tanpa berpikir panjang, pencuri itu menghampiri ibu tersebut. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah kantung kecil berisi uang dan barang curian ke dalam keranjang kue. "Bu, tolong simpan ini sebentar," katanya terbata, lalu kabur begitu saja sebelum ibu itu sempat bertanya. Ibu tua itu terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia membuka kantong itu perlahan, matanya membesar. Uang, jumlah yang tak pernah ia pegang sepanjang hidupnya. Tangannya gemetar lebih hebat dari sebelumnya. Ia bingung, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tak ada yang menjelaskan, tak ada yang memberi peringatan. Dalam kebingungan itu, muncul pikiran polos yang keliru. Mungkin ini rezeki. Mungkin Tuhan sedang menguji atau memberi jalan keluar dari hidup yang selalu kekurangan. Ia menutup kembali kantong itu dan menatap sekeliling. Tak ada yang memperhatikan. Kota kembali berjalan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di kejauhan, seorang polisi arogan menerima kabar perampokan itu melalui radio. Matanya langsung berbinar. Ini yang ia tunggu. Kesempatan emas. Kasus besar. Tangannya menggenggam, bibirnya tersenyum tipis penuh ambisi. Ia melaju ke lokasi dengan cepat, bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mencari kambing hitam. Matanya menyapu kerumunan, lalu berhenti pada sosok yang paling lemah, paling mudah ditekan.
seorang ibu tua penjual kue berdiri canggung di pinggir jalan. Instingnya bekerja bukan sebagai penegak hukum, melainkan sebagai pemburu kesempatan. Ia mendekat, menatap keranjang kue itu, dan melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. "Berhenti!" bentaknya. Ibu itu terkejut, tubuhnya bergetar, wajah ramahnya berubah pucat. "Ada apa, Pak?" tanyanya lirih. Tanpa menjawab, polisi itu meraih keranjang, membuka kantong, dan melihat uang serta barang curian. Di detik itu, ia tahu, ia benar-benar tahu, ibu ini bukan pencuri. Tatapannya polos, tangannya gemetar bukan karena takut tertangkap, melainkan karena tak paham apa yang sedang terjadi. Namun keserakahan menutup nuraninya. "Ini barang curian, kamu ikut saya." "Pak, saya tidak tahu apa-apa." Suara ibu itu bergetar, hampir menangis. Tiba-tiba saja ada orang menitipkan, belum sempat kalimat itu selesai, Bergoldu sudah mengunci pergelangan tangannya. Suara logam itu menggema lebih keras dari jeritannya. Orang-orang mulai berbisik, beberapa ragu, namun siapa yang berani melawan polisi? Di dalam hati polisi itu, sebuah suara kecil berbisik, "Lepaskan dia." Tapi suara itu kalah oleh bayangan pangkat, uang, dan pujian. Ia menggiring ibu tua itu seperti penjahat besar, tanpa rasa bersalah, tanpa sedikit pun empati. Di tengah keramaian, ibu itu menoleh, matanya berkaca-kaca. Senyum yang biasa ia berikan pada dunia kini lenyap, yang tersisa hanyalah ketakutan dan satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apa salahku? Dan di saat itulah, tanpa ia sadari, jerat yang tak terlihat telah mengunci hidupnya, menyeretnya menuju kegelapan yang tak pernah ia bayangkan. Langit mulai meredup ketika mobil patroli berhenti di halaman polsek. Pintu terbuka keras. Ibu tua itu ditarik turun tanpa penjelasan. Langkahnya terseok, napasnya pendek. Setiap pasang mata yang memandangnya terasa seperti vonis, seolah ia telah bersalah bahkan sebelum diadili. Di dalam ruangan, aroma besi tua dan asap rokok bercampur jadi satu. Dinding kusam, kursi dingin, dan tatapan aparat yang tak peduli. Polisi arogan itu berjalan paling depan. Dadanya membusung, wajahnya puas. Baginya, kasus ini sudah selesai bahkan sebelum dimulai. Ibu itu didudukkan di kursi interogasi. Lampu menyilaukan wajahnya yang pucat. Tangannya masih terborgol. Suaranya gemetar ketika kembali mencoba menjelaskan. "Pak, saya hanya jualan kue. Saya tidak tahu itu barang curian. Tolong, percaya saya." Polisi itu tersenyum tipis. Senyum yang tak pernah mengandung belas kasihan. "Semua pencuri bilang begitu," jawabnya datar. Ia menuliskan laporan dengan cepat. Kata demi kata disusun rapi. Bukan berdasarkan kebenaran, melainkan kebutuhan. Bukti diperkuat, cerita dipelintir. Barang curian dijadikan saksi bisu yang tak bisa membela siapapun. Setiap ketukan pena di kertas terdengar seperti paku yang menutup peti keadilan. Ibu itu menangis. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Tak ada yang mengusap, tak ada yang peduli. Ketika pintu sel dibuka, tubuhnya gemetar hebat. Ruangan sempit, gelap, dan dingin. Pintu besi ditutup dengan suara dentuman yang menghantam jiwanya lebih keras daripada tubuhnya. Di detik itu, dunia yang ia kenal runtuh. Ia terduduk di sudut sel, memeluk lututnya. Ingatannya melayang pada hari-hari sederhana. Berjalan menyusuri gang, tersenyum pada anak-anak. Berharap dagangan laku. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu jauh. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel tuanya. Satu-satunya nomor yang ia hafal di luar kepala. Nomor anaknya. "Nak, ibu di kantor polisi. Ibu tidak tahu salah apa. Tolong." Di ujung sana, anaknya terdiam. Dunia anak itu runtuh seketika. Ia berjanji akan datang. Ia berjanji akan membela.
namun jarak dan waktu terasa begitu kejam. Sementara itu, di ruangan lain, polisi arogan itu duduk santai. Kakinya terangkat ke meja. Ia membayangkan masa depannya, kenaikan pangkat, pujian atasan, uang yang mengalir deras. Ia tertawa kecil, puas. Rakyat kecil memang gampang, gumamnya. Ia tak mendengar isak tangis di balik tembok. Ia tak peduli doa yang terucap lirih di dalam sel. Baginya, satu nyawa kecil tak sebanding dengan ambisi besar. Malam semakin larut. Di dalam sel yang dingin, ibu tua itu memejamkan mata. Bibirnya bergetar mengucap doa. Ia tak meminta balasan. Ia hanya meminta keadilan. Dan tanpa ia tahu, doanya menembus dinding beton, menembus gelapnya malam, menuju telinga seseorang yang tak pernah mentoleransi ketidakadilan. Seseorang yang sedang dalam perjalanan. Malam itu, polsek terasa berbeda. Biasanya dipenuhi suara tawa kecil, obrolan ringan, dan langkah santai aparat yang merasa aman di balik seragamnya. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Sunyi, terlalu sunyi, seolah udara sendiri menahan nafas. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan halaman. Mesinnya dimatikan, pintu terbuka. Langkah sepatu terdengar mantap, berat, dan penuh wibawa. Setiap langkah seakan memukul lantai, memantul ke dinding, menembus dada siapapun yang mendengarnya. Para polisi yang sedang duduk langsung berdiri. Wajah mereka menegang. Tak ada yang berani bertanya. Seorang Jenderal Kopassus masuk ke dalam ruangan. Tatapannya tajam, dingin, dan mematikan. Bukan tatapan orang yang sedang mencari jawaban, melainkan tatapan orang yang sudah tahu kebenaran. Seluruh ruangan membeku. Tak ada yang berani bergerak, bahkan nafas pun terasa salah tempat. Polisi arogan itu baru menyadari kehadiran sang jenderal ketika bayangannya menutupi meja kerjanya. Ia menoleh, senyumnya lenyap seketika. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Belum sempat ia berdiri sempurna, tangan kuat mencengkram keras ragamnya. Lehernya terangkat, kursi terjatuh ke belakang dengan suara keras. Tubuhnya menggantung sesaat, tercekik oleh genggaman yang penuh amarah. "Kau tahu itu bukan pencurinya." Suara itu menggema, bukan teriakan kosong. Itu suara perintah, suara kebenaran, suara kemarahan yang tertahan terlalu lama. Ruangan gemetar. Polisi itu berusaha bicara, namun suaranya tercekik oleh rasa takut dan tekanan di lehernya. Tak tahu, Jenderal." Detik berikutnya, tubuhnya terlempar. Sebuah tendangan keras menghantam dadanya. Ia terhempas ke lantai, terguling, nafasnya tercekat. Tak satu pun bergerak menolong. Semua terdiam, semua takut. Pintu kembali terbuka. Ketua kepolisian masuk tergesa. Begitu melihat sang jenderal, ia langsung memberi hormat dengan wajah penuh hormat dan ketegangan. Ia tahu ini bukan kunjungan biasa. Dengan suara berat, sang jenderal menjelaskan semuanya. Tentang ibu tua penjual kue, tentang barang titipan, tentang keserakahan yang menjelma jadi kezoliman. Setiap kata seperti palu yang menghantam kepala semua yang mendengarnya. Ketua kepolisian mengepalkan tangan, rahangnya mengeras, matanya menatap polisi arogan itu dengan amarah yang tak lagi tersembunyi. "Buka selnya," perintahnya tegas. Langkah-langkah cepat menyusuri lorong sempit menuju ruang tahanan. Pintu besi berderit dibuka. Di dalam, ibu tua itu terbangun dari duduknya yang lelah. Ia menatap bingung, takut, tak tahu apa yang akan terjadi. Lampu sel menyala lebih terang daripada sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, keadilan berdiri tepat di depan pintu.
Pintu besi itu terbuka perlahan. Suaranya memecah keheningan lorong sempit yang lembab. Ibu tua itu mengangkat wajahnya dengan ragu. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Namun ia tetap berdiri, seolah takut jika duduk terlalu lama, harapan akan ikut runtuh. Seorang perwira memberi isyarat lembut. "Ibu, Anda bebas." Kalimat itu terdengar asing, terlalu indah untuk dipercaya. Ibu itu terdiam, bibirnya bergetar, air mata mengalir tanpa suara. Kakinya melangkah pelan keluar dari sel, seakan takut ini hanya mimpi yang akan pecah jika ia bergerak terlalu cepat. Di lorong itu berdirilah anaknya, wajahnya pucat, mata merah, nafasnya berat menahan emosi. Begitu melihat ibunya, ia berlari dan memeluk tubuh rapuh itu erat-erat. Tangisan pecah, bukan tangis lemah, melainkan tangis yang menumpahkan ketakutan, kemarahan, dan kelegaan dalam satu waktu. "Ibu nggak salah apa-apa, nak," bisik sang ibu lirih. "Aku tahu, Bu. Aku tahu," jawab anaknya, suaranya pecah. Di ruang utama, polisi arogan itu berlutut. Seragamnya kusut, wajahnya tak lagi sombong. Pangkat yang ia kejar runtuh dalam satu malam. Ketua kepolisian berdiri di hadapannya, suaranya dingin dan tegas. "Kau menyalahgunakan wewenang. Kau mengorbankan orang tak bersalah demi ambisi pribadi. Mulai malam ini, kau dicokot dan akan diproses sesuai hukum." Tak ada teriakan, tak ada pembelaan, hanya penyesalan yang datang terlambat. Sang jenderal menatap ibu tua itu dari kejauhan. Tatapannya melunak. Ia memberi anggukan kecil, bukan sebagai atasan, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai manusia yang menghormati ketulusan. Ibu itu dibawa keluar dari kantor polisi. Udara malam menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak siang tadi, ia bisa bernafas lega. Lampu jalan tampak lebih terang. Dunia terasa berbeda. Beberapa hari kemudian, ibu itu kembali berjalan di gang-gang sempit kota. Keranjang kuenya kembali tergantung di lengannya. Senyumnya memang masih sederhana, namun kini mengandung sesuatu yang lebih dalam, keteguhan. Orang-orang menyapanya lebih hangat dari sebelumnya. Ada yang membeli lebih banyak, ada yang hanya menunduk hormat. Kota itu akhirnya tahu, kebaikan hampir dihancurkan oleh keserakahan, namun tidak mati. Dan di suatu sudut kota, seorang mantan polisi menatap jeruji besi, menyadari satu hal yang tak pernah ia pelajari selama mengenakan seragam. Keadilan mungkin bisa ditunda, tapi ketika ia datang, ia tak pernah salah memilih siapa yang harus dijatuhkan dan siapa yang harus diselamatkan.